أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita. Pada malam hari ini insyaallah kita membahas tentang masail kunut an-nazilah, masalah-masalah seputar kunut nazilah. Yang pertama, ta'rifuhu, definisi kunut. Apa yang dimaksud dengan kunut? Lughatan, secara bahasa, kunut maknanya beberapa makna yang disebutkan para ulama. Yang pertama, kunut bimakna ta'ah, artinya taat. Yang kedua, kunut bimakna as-sukut, yaitu diam. Yang ketiga, al-qunut bimaknal qiyam, berdiri dalam waktu yang lama. Yang keempat, makna kunut secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa. Adapun secara istilah atau secara istilah syar'i, para ulama mendefinisikan kunut itu adalah doa di dalam salat 5 waktu pada tempat yang khusus saat berdiri, yaitu setelah bangkit dari ruku di rakaat yang terakhir. Itu definisi kunut yang diberikan oleh para ulama. Dalil disyariatkannya melakukan kunut nazilah. Adapun nazilah itu maknanya adalah peristiwa, kejadian atau musibah yang menimpa kaum muslimin. Maka apabila terjadi tragedi, musibah yang menimpa kaum muslimin, maka disyariatkan, sangat dianjurkan melakukan doa kunut nazilah ini. Rasulullah melakukan doa kunut nazilah ini menurut para ulama sirah nabawiyah. Rasulullah pernah melakukannya 3 kali. Yang pertama, Rasulullah melakukan kunut nazilah sesudah perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' minar raq'atil akhirati yaqulu Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd fa anzalallahu al-ayah laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kata Abdullah bin Umar, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW setelah mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat yang terakhir, beliau berdoa, ya Allah,
laknatlah fulan dan fulan, yaitu setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian Allah turunkan ayat surah Ali Imran ayat 128 yang Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, yaitu orang-orang kafir. Apakah Allah akan menerima taubat mereka atau Allah akan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Rasulullah membacanya setelah terjadinya perang Uhud tahun ketiga Hijriyah. Ini doa kunut yang dibaca Rasulullah, yang disebut dengan kunut nazilah. Yang kedua, ini peristiwa yang dikenal tentang kunut nazilah sesudah peristiwa Bir Ma'unah. Bir Ma'unah itu sumur Ma'unah. Yang ini terjadi pada tahun keempat Hijriyah. Kisah ini dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dicatat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Anas bin Malik, anna Ri'lan wa Zakwan wa Asiyah wa Bani Lahyan istamaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduwin. Kata Anas, suku-suku dari suku Ri'lan, suku Zakwan, suku Usayyah dan Bani Lahyan, mereka minta bantuan kepada Rasulullah untuk menghadapi musuh mereka. Maka kemudian fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'ina minal ansar kunna nusammihim al-qurra'a fi zamanihim. Setelah permintaan itu dari suku Ri'al, Zakwan, Usayyah, Bani Lahyan agar membantu mereka menghadapi musuh, maka Rasulullah pun mengirimkan 70 sahabatnya. Dan sahabat yang dikirim ini bukan sahabat biasa. 70 ini mereka semuanya penghafal Al-Quran dari kalangan Ansar. Setelah Rasulullah kirim, sampailah 70 penghafal Quran ini di sebuah sumur yang namanya sumur Ma'unah tadi, yang disebut dengan Bi'r Ma'unah, ya. Yang ketika mereka sampai di sumur ini, ternyata mereka dikhianati. Qataluhum wa ghadaru bihim fabalaghan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqanata syahran yad'u fi kulli salatin ala ahya'in min ahya'il arab ala Ri'lin wa Zakwan wa Usayyah wa Bani Lahyan. Ternyata dikhianati. 70 sahabat yang dikirim itu, yang mereka semua penghafal Quran, mereka dibunuh, dihabisi oleh suku Ri'al, Zakwan dan Usayyah ini. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, maka Rasulullah membaca kunut nazilah ini di setiap salat 5 waktu selama 1 bulan berturut-turut, untuk mendoakan apa? Kehancuran suku Ri'al, Zakwan dan Usayyah ini, yang mereka membunuh 70 sahabat yang mereka semuanya penghafal Al-Quran, ya. Maka kemudian kata Anas bin Malik, ya, faqara'ana fihim Qur'anan thumma inna dhalika rufi'a ballighu anna qaumana anna lakina rabbana faradiya anna wa ardana. Kata Anas bin Malik, ya, kami pernah membaca ayat, yang ayat itu diturunkan tentang 70 orang sahabat yang dibunuh ini di sumur Ma'unah. Ternyata sempat turun ayat, ikhwan,
Namun ayat ini sudah dimansuh kata para ulama. Dimansuh artinya sudah dihapus secara tilawahnya. Sudah nggak kita dapati di dalam Al-Quran saat ini. Tapi kita tahu dari mana? Dari perkataan Anas bin Malik ini. Kata Anas bin Malik, faqara'na fihim Qur'anan, kami pernah membaca ayat Al-Quran yang diturunkan khusus berkaitan dengan 70 sahabat yang dibunuh di sumur Ma'unah ini. Yang ternyata ayatnya itu berbunyi, ballighu anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa ardana. Yang ayat itu berbunyi, sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami, maka dia ridho dengan kami dan kami pun ridho kepadanya. Tapi kata Imam Bukhari, ayat ini telah dimansuh, telah dihapus secara tilawahnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini dalil disyariatkannya kunut nazilah yang Rasulullah laksanakan selama sebulan berturut-turut di setiap salat 5 waktu. Ini dikuatkan juga oleh hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau tadi hadisnya Anas bin Malik, kalau sekarang hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya, ya. Ini dicatat juga oleh Al-Hafiz Abdul Ghani dalam Umdatul Ahkamnya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an. Rasulullah membaca doa kunut selama 1 bulan berturut-turut, yaitu kunut nazilah di setiap sholat 5 waktu untuk mendoakan kehancuran bagi suku Ri'al, Zakwan dan Usayyah yang mereka membunuh 70 sahabat penghafal Al-Quran di sumur yang disebut dengan Bi'ar Ma'unah. Maka ini dalil yang berkaitan dengan disyariatkannya melaksanakan kunut nazilah, ya. Ini yang kedua. Di mana kejadiannya? Di sumur Ma'unah pada tahun keempat Hijriyah. Yang ketiga, Rasulullah juga membaca doa kunut nazilah untuk para sahabat yang disiksa di kota Mekkah, yaitu sekitar tahun ke-7 sampai tahun ke-8 Hijriyah, sebelum penaklukan kota Mekkah atau sebelum terjadinya Fathu Mekkah. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dicatat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata sahabat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da raq'ah fi sholati syahran idza qala sami Allahu liman hamidah yaqulu fi qunutihi Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, Allahumma anji Salamah ibni Hisham, Allahumma anji Ayyas ibn Abi Rabi'ah, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin, Allahumma shdud wat'ataka ala madara, Allahumma ja'al alaihim sinina kasini Yusuf. Qala Abu Hurairah, thumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakat du'a ba'da ma qultu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad taraka lahum faqila wa ma tarahum qad kudimu. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut nazilah setelah bangkit dari rukuknya selama 1 bulan namanya. Yang Rasulullah berdoa setelah membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, beliau berdoa dalam kunutnya, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Walid, ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisham, ya Allah selamatkanlah Ayyas bin Abi Rabi'ah,
Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kalangan orang yang beriman yang ada di kota Mekah. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada suku Mudhar, salah satu dari golongan Yahudi. Ya, ya Allah, jadikanlah tahun-tahun untuk mereka tahun paceklik sebagaimana paceklik yang menimpa zamannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi boleh tidak mendoakan kehancuran untuk orang kafir? Boleh tidak? Boleh. Ya, karena orang-orang liberal kan selalu membantah ini. Kata mereka, masa orang Yahudi didoain kehancuran? Doain saja supaya dapat hidayah. Lihat, Rasulullah sahabatnya dibunuh 70 orang itu, Rasulullah doakan apa? Kehancuran untuk suku Ri'al, suku Zakwan, dan juga suku Usainah. Maka ada kalanya Rasulullah itu bersikap lembut, tapi ada kalanya Rasulullah juga bersikap tegas. Ya, Rasulullah doakan kehancuran kok untuk suku Ri'al, suku Zakwan, suku Usainah yang mereka membunuh sahabat-sahabatnya 70 orang tadi. Maka ini dalil dalam doa kunut nazilah, diantaranya kita mendoakan kaum mukminin yang dalam keadaan lemah. Yang kedua, kita doakan kehancuran untuk mereka yang menyakiti kaum mukminin. Jadi itu kan isinya doa dalam kunut nazilah. Ya, ini dalil-dalil yang menyebutkan disyariatkannya tentang kunut nazilah. Ya, dari hadis-hadis ini para ulama memberikan faidah. Yang pertama, yushra'ul kunutun nawazil fis salawatil khamsi. Disyariatkan melakukan kunut nazilah di semua salat 5 waktu. Yang itu apabila kaum muslimin ditimpa musibah dan kesulitan. Seperti saat ini ya, saudara kita di Palestina diserang musuh dalam keadaan ketakutan, atau juga kata Imam Nawawi dalam keadaan terkena wabah penyakit. Maka itu juga disyariatkan melaksanakan kunut nazilah. Ya. Yang kedua, faidah dari hadis ini, Rasulullah SAW melakukan kunut selama 1 bulan. Maka di sini kata para ulama disyariatkan kunut nazilah selama 1 bulan, atau ketika musibah itu selesai maka baru berhenti dari membaca doa kunut nazilah tersebut. Jadi ini yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah mendoakan kecelakaan untuk suku-suku yang durhaka dan mendoakan sahabat yang berada di kota Mekkah. Ulama sepakat kunut nazilah dianjurkan setiap salat 5 waktu. Sebagaimana hadis yang tadi kita bawakan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan juga Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Abdullah bin Abbas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subh fi duburi kulli salat. Rasulullah melakukan doa kunut selama 1 bulan, dilakukan berturut-turut pada salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat subuh pada setiap rakaat terakhir. Setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, beliau mendoakan kehancuran bagi suku Bani Sulaim, suku Ri'al, suku Zakwan, suku Usayyah. Kemudian orang-orang di belakangnya mengamininya. Maka ini dalil sepakat ulama kunut nazilah di salat 5 waktu. Yang ulama beda pendapat, apakah disyariatkan kunut nazilah pada saat salat Jumat? Kalau salat 5 waktu ulama sepakat. Tapi kalau salat Jumat ini yang ulama berbeda pendapat. Ya.
Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, kunut nazilah pada saat salat Jumat. Pendapat pertama mengatakan tetap disyariatkan dan disunnahkan. Ini pendapat pertama, pendapatnya Imam Syafi'i dan juga para pengikut mazhab Syafi'iyah. Karena memang Imam Syafi'i membawakan itu dalam kitab beliau Dalam kitab beliau itu Imam Syafi'i mengatakan fi babil kunutil jum'ah, bab membaca kunut nazilah pada hari Jumat, maksudnya pada saat salat Jumat. Kata Imam Syafi'i ini, haka adada salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata fama alimtu ahadan minhum haka annahu qanata fiha illa an takuna dakhaltu fi jumlati kunutihi fi sholawati kullihinna hina qanata ala qatlihi ahli bi'ri ma'unah wala kunuta fi syai'in minas sholawat illa fi sholawatil khamsi. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya ini kitab induknya mazhab Syafi'i ya, kata beliau sejumlah para perawi hadis meriwayatkan tentang sholat Jumatnya Nabi, tapi tidak ada satupun dari mereka yang meriwayatkan bahwa Nabi melakukan kunut pada sholat Jumat, kecuali Nabi melakukan kunut nazilah pada semua sholat fardu ketika beliau melakukan kunut itu atas terbunuhnya 70 sahabat di Bi'r Ma'unah, yaitu sumur Ma'unah. Namun kata beliau tetap disunnahkan melakukan kunut nazilah pada saat sholat Jumat karena dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Paham antum? Imam Syafi'i pun mengakui memang nggak ada kalau riwayat Rasulullah baca doa kunut nazilah pada saat sholat Jumat, tapi beliau mengkiaskannya kepada apa? Sholat 5 waktu. Maka beliau tetap mengatakan sunnah, walaupun memang secara riwayat zahir nggak ada ya Rasulullah membaca doa kunut nazilah saat sholat Jumat, tapi beliau kiaskan dengan apa? Dengan sholat 5 waktu. Makanya pendapat pertama Imam Syafi'i mengatakan tetap disunnahkan membaca kunut nazilah saat sholat Jumat. Pendapat kedua, pendapatnya mazhab Maliki, Imam Malik dan mazhabnya Imam Abu Hanifah juga mazhab Hanafiyah. Mereka berpendapat kunut nazilah hanya disunnahkan pada saat sholat subuh saja. Ini pendapatnya siapa? Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Karena memang tadi ada hadis yang menyebutkan Rasulullah membaca doa kunut itu di sholat subuh dan sholat maghrib yang paling banyak. Maksudnya kunut nazilah. Ya, makanya kata mazhab Maliki dan Hanafi disyariatkannya, disunnahkannya hanya pada sholat subuh saja. Adapun pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Berarti kalau menurut pendapat kedua juga nggak disyariatkan doa kunut pada saat sholat Jumat. Pendapat ketiga, pendapatnya Imam Ahmad dan mazhab Al-Hanabilah, mereka berpendapat kunut nazilah sunnah dilakukan di seluruh sholat fardu kecuali sholat Jumat. Apa dalilnya Imam Ahmad dan mazhab Hambali? Karena mereka mengatakan kalau sholat Jumat khatib bisa melaksanakan doanya tersebut setelah berkhutbah. Ya, biasanya kan di khutbah kedua itu isinya doa. Maka khatib bisa mendoakan ya kaum muslimin yang tertimpa musibah dan bencana di khutbah kedua itu. Maka nggak perlu melaksanakan kunut nazilah pada saat sholat Jumat. Maka ini tiga pendapat ya.
tentang apakah disyariatkan kunut nazilah pada hari Jumat. Dan wallahu a'lam, kalau ana pribadi ana lebih condong pada pendapat yang ketiga. Ana tadi juga Imam Syafi'i jelas dalam kitabnya mengatakan memang nggak didapatkan riwayat yang menyebutkan Rasulullah kalau salat Jumat beliau baca kunut nazil. Ya, maka ini pendapat yang lebih kuat, pendapat yang ketiga yang dipilih oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, apakah disyariatkan kunut nazilah bagi perempuan yang sholat sendirian di rumah? Kalau tadi kan kita lihat riwayat-riwayatnya, Rasulullah kalau baca kunut nazilah ya beliau sholatnya sholat berjamaah, ya, dalam setiap sholat 5 waktu, ya. Maka ini masalah yang juga para ulama berbeda pendapat, ya. Namun wallahu a'lam, ada fatwa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya apakah disyariatkan perempuan yang sholat di rumah mereka juga membaca doa kunut nazilah ini saat mereka sholat sendirian. Kata beliau, wa bi khususi kunutil munfaridi fin nawazil fal azharu annahu masyru'un fi jami'is sholawat. Bagi orang yang sholat sendirian pun ketika kaum muslimin ditimpa musibah maka tetap disyariatkan untuknya melakukan doa kunut nazilah. Jadi ibu-ibu yang di rumah pun disyariatkan walaupun mereka sholatnya sendiri. Di rakaat terakhir setelah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, maka mereka membaca doa kunut untuk saudara-saudara muslim yang ditimpa musibah dan bencana. Ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah kunut dalam sholat 5 waktu baik secara berjamaah maupun secara sendirian, ya. Kemudian masalah selanjutnya, apakah kunut nazilah disyaratkan ada izin atau himbauan dulu dari pemimpin kaum muslimin, atau boleh saja setiap imam-imam masjid mereka melakukan kunut nazilah walaupun pemimpin nggak memerintahkannya? Ini masalah juga yang para ulama fikih berbeda pendapat. Sebagian kecil ulama fikih mengatakan kunut nazilah itu diperbolehkan apabila imamnya kaum muslimin memerintahkan. Namun mayoritas ulama mengatakan tidak, walaupun pemimpin tidak memerintahkan, tapi apabila ada kaum muslimin tertimpa musibah, maka tetap disyariatkan kunut nazilah. Di antara dalilnya pendapat kedua, mereka mengatakan hukum asalnya perbuatan Rasulullah itu adalah untuk umum seluruh kaum muslimin. Maka nggak perlu menunggu perintah dari pemimpin, karena Rasulullah ketika ada sahabatnya dibunuh, ditimpa bencana kaum muslimin, Rasulullah melaksanakan kunut nazil. Maka mereka bisa melakukan itu tanpa menunggu perintah dari pemimpinnya. Yang kedua, sahabat Abu Hurairah, beliau bukan pemimpin kaum muslimin, tapi beliau pernah mengerjakan sholat dan beliau membaca kunut nazilah. Hadisnya riwayat Bukhari, ya. Kata sahabat Abu Hurairah, la aqrabanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam fakana Abu Hurairah radhiyallahu an yaqnutu fi raqatil akhirati min salati zuhri wa salatil isya'i wa salati subhi ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minina wa yal'anul kuffar. Ini testimoninya Abu Hurairah. Kata beliau, aku sangat ingin
mencontohkan kepada kalian salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Abu Hurairah salat, yang beliau pada saat itu membaca kunut nazilah di rakaat yang terakhir dari salat zuhur, isya, subuh setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Beliau mendoakan kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir. Lihat sahabat Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, beliau begitu ingin mengikuti dan meneladani Rasulullah. Di antara bentuk keteladanan beliau paham bahwasannya Rasulullah ketika kaum muslimin ditimpa musibah, maka Rasulullah membaca kunut nazilah. Dan Abu Hurairah mencontohkan itu, padahal beliau bukan pemimpin. Dan ini jadi dalil ikhwah, tidak harus menunggu perintah dari pemimpin tersebut. Yang terakhir ikhwah berkaitan dengan tata caranya. Tata caranya mah antum sudah tahu ya, tapi secara cepat saja Anda bacakan. Yang pertama ya, kunut nazilah tadi disyariatkan pada salat 5 waktu. Yang kedua, dilakukan pada rakaat terakhir setelah bangkit dari rukuk. Yang ketiga, kunut nazilah dibaca keras oleh imam. Bahkan kata Imam Nawawi, ulama besarnya mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Majmu', hadis tentang kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kunut nazilah saat dibunuhnya para penghafal Al-Qur'an, beliau menetapkan bahwa doa kunut yang dibaca Rasulullah dengan suara keras pada setiap salat 5 waktu. Yang keempat, makmum mengaminkan doa kunut nazilah. Yang kelima, disyariatkan mengangkat kedua tangan namun tidak mengusapkan ke wajah, karena tidak didapatkan dalil yang sahih setelah membaca kunut mengusapkan tangannya ke wajah. Ini juga hadis dari Anas bin Malik, kata Anas, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada ala syai'in qad wajadahu alaihim falaqad ra'aitu Rasulullah kullama shallal ghada rafa'a yadayhi. Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika baca doa kunut, namun beliau tidak mengusap ke wajahnya. Kemudian yang ketujuh ya, yang keenam, yang ketujuh, 6. Doa kunut nazilah ringkas sesuai dengan keadaan yang terjadi saja. 2 tadi ya, doa untuk mendoakan kaum mukminin agar diberikan keselamatan, kekuatan. Yang kedua, mendoakan kehancuran untuk musuh-musuh Islam yang mereka menyakiti kaum muslimin. Makanya ringkas, tidak panjang dalam doa kunut nazilah ini ya. Taib ikhwah, karena izin ini sampai salat isya saja. Qadarullah lagi banyak yang harus Anda kerjakan ikhwah. Taib, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.